Assalamualaikum Sobat Hijau, kembali lagi di Zayar Channel. Nah, jadi di kesempatan kali ini gue mau bahas lagi tentang burung kapas tembak. Jadi di mana burung ini burung dari gue beli sampai sekarang kira-kira udah 3 mingguan lah. 3 mingguan gue beli, jadi udah ngumpul total. Cuman burung kapas tembak ini PR-nya satu, di penjinakan. Nah, bagaimana sih proses penjinakan itu dan berapa lama? Jadi itu nggak bisa dijawab pasti ya, cepat atau lambat. Itu tergantung dari karakter burungnya itu sendiri. Nah, jadi dengan proses penjinakan kita bisa sambil berinteraksi sama burung. Karena sebenarnya namanya juga burung bahan ya, burung bahan itu ya wajar lah gerabak ke kita, butuh proses buat menjinakin. Nah, disinilah bagaimana ngejinakin burung kapas tembak itu biar cepat. Yang pertama itu sebenarnya sering-sering dimandiin. Nah, dimandiin. Kenapa dimandiin? Karena dengan pemandian itu kita bisa berinteraksi langsung sama burung. Dan burung itu pun tahu kalau kita adalah yang merawatnya ataupun tuannya. Nah, dengan pemandian itu kan burung lebih terasa rileks ya. Nah, kalau bisa, kalau punya waktu sehari itu bisa 2 kali. Kalau emang nggak ada, pagi pun nggak apa-apa. Pagi aja juga nggak apa-apa. Kalau misalkan yang kerja pulang sore pun mandi pun nggak apa-apa. Sesempet-sempetnya aja kalau bisa, kalau ada waktu lebih bagus 2 hari sekali. Nah, kan kalau biasanya burung bahan itu gak bakal mau ya dimandi di keramba. Coba lagi belajarin di mandi keramba. Kalau emang gua mau juga disemprot halus dulu tuh burungnya di dalam keramba. Ini juga awalnya juga nggak mau nih di mandi keramba, tapi kelamaan dengan seiringnya terus gue bikin mandi di keramba, akhirnya dia mau sendiri. Terus yang kedua sering-sering taruh di bawah nih, kayak sekarang ini nih posisi lagi di bawah. Ini sebenarnya gilas jet tempur kalau taruh di bawah, cuma karena kalau ada waktu gue sendiri gue taruh bawah sambil ngopi, sambil ngobrol, digoda-goda. Jadi kita dan burung itu akan merasa dekat gitu. Ini kalau tangan masuk ataupun masukin pisang ataupun makanan dan minuman itu gerabak tuh. Nah, tapi dengan nantinya kalau kita sering taruh di bawah, kalau misalkan ada waktu nih ngopi di bawah begini sambil kita goda-goda, itu lama-lama burung akan terbiasa. Dan nantinya burung itu memastikan kalau kita itu bukan predator dan berbahaya untuk dia. Nah, untuk yang sibuk kerja misalkan, kalau emang libur bisa dilakuin seperti ini, bisa interaksi sama burungnya, sama burung langsung. Dan kalau misalkan udah kerja, kalau bisa taruh di tempat yang ramai, di mana di dalam rumah, tapi ya taruh di dalam rumah. Jadi burung di mana tempat itu sering dilalui sama orang, misalkan kayak anak ataupun istri. Nah, ini biasanya gue taruh di jalan deket dapur, karena kan anak ataupun istri suka bolak-balik ke dapur tuh, ngambil ke kulkas, minum. Jadi kan
Jadi burung itu merasa terbiasa dengan kondisi yang sekarang, lalu ramai ya, maksudnya sering dilewatin. Jadi nantinya dia nggak akan takut dengan orang yang lewat. Sama seperti ini, awalnya kalau orang lewat doang itu takut, tapi dengan kita taruh, pokoknya posisi tinggi kandang itu 1,5 meter, jangan sampai ngelewatin batas kepala, taruh di atas segitu. Dipastiin burung kalau kita lewat dia nggak akan takut lagi. Awalnya juga ini takut, taruh di bawah takut, berabok nggak mau makan karena sering-sering aja diajak ngopi kayak begini. Akhirnya lama-lama ya tenang, cuman dia belum terbiasa dengan adanya kalau tangan masuk, intinya kayak gitu. Nah terus sampai kapan kayak begitu terus? Mau sampai kapan begitu terus? Sebenarnya itu jawaban yang salah. Sampai kapan? Jadi gimana ya? Kayak nggak bisa dijawab itu dengan nantinya terjawab dengan burungnya itu sendiri, dengan karakter burungnya itu sendiri, sampai benar-benar mapan. Kan ada yang namanya mapan usia. Kayak mapan usia itu seperti karena dirawat udah lama karena jadinya mapan. Nah kalau kita sekarang nih kita bikin mapan dengan kondisi, dimana kondisi burung bahan supaya cepet agar jinak biar nggak takut sama orang. Jadilah seperti itu ya, nama juga kita pelihara burung bahan ya, maksudnya disitulah seninya kita bahan. Jadi ada tantangan untuk memaksa kita menjinakkan burung ini. Mungkin itu aja sih yang pengalaman gue yang gue lakuin sekarang. Kedepannya ini seperti ini prosedurnya. Untuk kapannya tuh gue juga nggak tahu. Mudah-mudahan cepet ya, dalam waktu sebulan atau 2 bulan dia bisa jinak larat. Nah mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Mudah-mudahan video ini, pengalaman gue ini bisa berbagi buat teman-teman yang pengen ngejinakin burung kapas tembak. Dan terima kasih telah menonton.